Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Sehat selalu? Menuntut ilmu adalah wajib dan sangat bermanfaat bagi kita, baik masa kini ataupun di masa yang akan datang. Ilmu inilah yang akan membawa kita kepada petunjuk kepada satu pemecahan solusi dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendidikan umum, khususnya adalah manajemen pendidikan umum di Indonesia. Tentu bahasan ini adalah sesuai dengan apa yang saya pahami dan hanya membahas tentang garis besarnya saja. Ada banyak definisi atau pengertian pendidikan umum sesuai dengan para ahli yang mengusungnya. Berikut beberapa dari definisi pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan sebuah program pendidikan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian siswa atau karakternya. Pendidikan umum pada dasarnya melatih siswa bukan hanya untuk pekerjaan tertentu, tetapi lebih membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani hidup. Keterampilan yang dibutuhkan yaitu kemampuan memimpin, berkomunikasi, menganalisis masalah, mengusulkan solusi. Kemudian peserta didik juga perlu mendalami berbagai bidang yang sesuai dengan yang mereka ambil atau sesuai dengan bidang mereka. Untuk itulah pendidikan umum ini diberlakukan. Berikutnya, definisi pendidikan umum adalah kurikulum yang dirancang untuk semua anak yang dimaksudkan untuk memenuhi standar negara. Kemudian pendidikan umum adalah bagian pertama dari gelar sebelum masuk ke program studi, kelas utama yang menentukan gelar yang diambil atau diperoleh. Dan untuk pendidikan umum yang disingkat dengan General Education adalah kurikulum wajib yang mendasar dari jenjang pendidikan tinggi atau untuk meraih gelar sarjana. Di sini dapat dipahami bahwa pendidikan umum juga sesuai dengan apa yang disampaikan dalam SK Kemendiknas nomor 8 tahun 75 menyatakan bahwa pendidikan umum yaitu pendidikan yang bersifat umum yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program pendidikan moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik. Dari dua slide yang sebelumnya dengan slide ini, kita mendapatkan dua informasi bahwa pendidikan umum adalah pendidikan untuk pembentukan karakter, sedangkan berdasarkan SK Kemendiknas dan informasi dari General Education yang memang berasal dari Amerika, bahwa pendidikan umum ini adalah pendidikan wajib bagi semua siswa sebelum masuk kepada jenjang pendidikan tinggi atau jenjang pendidikan vokasi yang dipilihnya. Dan pendidikan umum tentu juga berupaya untuk pembentukan karakter para peserta didik. Selanjutnya, UNESCO Institute for Statistics tahun 2012 mengemukakan bahwa pendidikan umum adalah sebagai program yang mengembangkan pengetahuan umum, literasi, keterampilan, dan kompetensi siswa untuk membekali mereka dengan dasar pembelajaran seumur hidup dan kurikulum akademik berkelanjutan. Program pendidikan umum biasanya berbasis sekolah atau perguruan tinggi. Tujuan dari pendidikan umum adalah membekali siswa dengan keterampilan yang dapat ditransfer untuk mempersiapkan mereka memperoleh pengetahuan, memperoleh kompetensi baru, dan memperluas perspektif mereka sehingga mereka dapat lebih beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pendidikan umum juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar komunikatif, kuantitatif, dan berpikir kritis. Ini mempromosikan pemahaman tentang sejarah dan budaya, mendorong apresiasi terhadap seni dan humaniora, dan mendorong pengetahuan yang lebih luas tentang masalah sosial dan penyelidikan ilmiah. General Education atau pendidikan umum tentu saja sudah termaktub di dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana sesuai dengan
amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan selanjutnya, sistem pendidikan nasional juga yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menyatakan pendidikan di Indonesia merupakan satu upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik itu potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara tujuan pendidikan nasional adalah untuk pengembangan potensi menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tentu ini adalah rencana dari bagaimana Indonesia akan membawa generasi muda menuju satu karakter yang diharapkan. Tentu di dalam pembentukan karakter tidak terlepas dari nilai-nilai, nilai baik, nilai benar, nilai estetis, indah, dan yang lainnya. Sehingga di dalam perencanaan ini menjadi tujuan dari pendidikan nasional, yaitu terbentuknya karakter, dan karakter tersebut akan diwujudkan dalam 3 hal berikut ini. 3 karakter yang dirangkum di dalam standar kompetensi lulusan mencakup karakter sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Tentu dalam sikap spiritual ini adalah bagaimana para peserta didik memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Selain itu juga bagaimana ketika bersosial, para peserta didik mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain, baik yang sama maupun yang berbeda. Apakah itu berbeda agama, berbeda budaya, bangsa, suku, bahasa, dan lainnya. Kemudian dalam penguasaan pengetahuan, tentu juga perlu diberikan pemahaman terhadap penguasaan, baik itu kedalaman maupun keluasan ilmu pengetahuan. Sementara untuk keterampilan, lebih banyak diarahkan kepada bagaimana para peserta didik terampil secara hard skill dan soft skill-nya. Untuk hard skill adalah penguasaan terhadap bidang-bidang keilmuan, sementara soft skill adalah bagaimana para peserta didik ini mampu memiliki kepribadian-kepribadian dan mampu berkomunikasi dengan baik. Di antara soft skill adalah selain berkomunikasi, mampu berpikir kritis, berkolaborasi, teguh, kemudian sabar, dan sikap mental baik atau positif lainnya. Dengan terpenuhinya ketiga kompetensi dari lulusan ini, diharapkan peserta didik mampu menjadi insan kamil, yaitu sosok manusia yang berkembang secara seimbang, potensi jasmani, rohani, dan mengelola rasa dengan memadukan akal, kalbu, dan nafsu secara harmonis. Nafsu di sini adalah diperuntukkan kepada hal yang baik, yaitu nafsu atau keinginan untuk selalu menambah ilmu pengetahuan atau menambah amal-amal kebaikan yang lainnya. Bagaimana posisi pendidikan umum di Indonesia? Pendidikan umum di Indonesia merupakan terintegrasi ke dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kemudian ketika diimplementasikan pada jalur pendidikan, maka pendidikan umum juga terdapat terintegrasi pada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara berjenjang dan memiliki jenis pendidikan yang sesuai dengan bidang yang dipilih oleh para peserta didik, mulai
pra sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Untuk pendidikan informal adalah pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk membantu menambahkan apa yang belum dicapai secara maksimal pada pendidikan formal. Sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa pendidikan umum terintegrasi di pendidikan tinggi dalam mata kuliah dan kegiatan mahasiswa. Untuk mata kuliah, tentu ini terintegrasi kepada semua mata kuliah, khususnya adalah mata kuliah wajib kurikulum, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia, Pancasila, Agama, dan Kewarganegaraan. Sementara untuk mata kuliah lainnya terintegrasi dalam berbagai bidang, sebab pembentukan karakter tidak hanya dilakukan oleh dosen pada pendidikan agama atau Pancasila saja, namun juga dosen-dosen atau pendidik lain memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam proses pembelajarannya. Selain terintegrasi pada mata kuliah untuk di jenjang pendidikan tinggi, maka konsep dari pendidikan umum dapat juga diintegrasikan atau diimplementasikan pada unit kegiatan mahasiswa. Di Universitas Tanjung Pura misalnya, ada kegiatan mahasiswa pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini ada yang masuk dalam SKS atau dalam mata kuliah, ada juga yang di luar mata kuliah. Kebetulan pendidikan karakter ini membawahi agama, sehingga agamanya bukan hanya agama Islam, namun juga agama-agama lain, diarahkan untuk mengungkapkan nilai-nilai baik dalam agamanya dan mengungkapkan bagaimana komunikasi dan kolaborasi di antara sesama agama ataupun dengan agama yang berbeda di Universitas Tanjung Pura. Sementara pada pendidikan dasar dan menengah, untuk pendidikan umum terintegrasi pada mata pelajaran dan beberapa program yang memang disampaikan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan seperti program PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter, dan program sekolah penggerak, di mana program sekolah penggerak ini bertujuan untuk mewujudkan para peserta didik dengan kepribadian yang baik sehingga akan tercipta pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini diharapkan memiliki karakter berkebinekaan yang global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di dalam suatu organisasi, tentu setiap program harus ada yang memimpin atau mengarahkan. Maka di dalam konteks manajemen, untuk menciptakan atau untuk membentuk, untuk mengembangkan kepribadian para peserta didik agar berkarakter, perlu pemimpin. Oleh karena itu, sedikit akan dibahas tentang apa itu kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan yang paling mutakhir adalah konteks hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Kepemimpinan adalah masalah hubungan sosial dengan 3 komponen kunci, yaitu pemimpin, pengikut, dan interaksi keduanya. Untuk informasi yang dibutuhkan oleh para pemimpin menjadi sumber dalam proses untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, termasuk di dalam implementasi pendidikan umum, yaitu dalam proses untuk pembentukan karakter, maka seorang pemimpin harus menunjukkan satu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, khususnya adalah tujuan pendidikan. Pembahasan leadership atau kepemimpinan dalam konteks manajemen pendidikan umum bertujuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang-orang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan
untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Pendidikan umum yang termaktub di dalam pendidikan Indonesia dikemas atau dirancang di dalam kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan landasan ideologis dan transformasi nilai budaya serta nilai yang lainnya diimplementasikan di dalam jalur pendidikan, baik jalur informal, formal, maupun non-formal. Kemudian, dalam pengorganisasian, diaturlah alokasi pekerjaan, kewenangan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, fungsi dari leadership atau pemimpin adalah mengarahkan atau menggerakkan, mempengaruhi, dan memotivasi seluruh personil yang ada di dalam organisasi di lingkungan pendidikan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu pembentukan karakter para peserta didik yang kita kenal dengan standar kompetensi lulusan yang harusnya dicapai. Tentu di dalam mengarahkan, menggerakkan para personilnya akan dipengaruhi oleh beragam dimensi, yaitu keamanan, politik, ekonomi, budaya atau tradisi, sosial, dan agama. Semua dimensi ini memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia. Sehingga ketika seluruh dimensi berpengaruh positif, memberikan atmosfer yang baik, maka diharapkan standar kompetensi lulusan dapat dicapai. Harapannya adalah terbentuknya insan kamil dan para peserta didik yang kompetitif, sehingga capaian dari pendidikan adalah akselerasi peningkatan akses layanan mutu dan peningkatan karakter bangsa. Para pemimpin dalam lingkup pelaksanaan pendidikan perlu berpatokan pada standar-standar yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Pengelolaan yang baik tentu memenuhi standar yang sudah ditetapkan, yaitu patokan utama adalah capaian standar lulusan, yaitu kompetensi lulusan. Inilah yang menjadi patokan untuk standar-standar lainnya diarahkan atau digerakkan. Standar lain yang mendukung tercapainya kompetensi lulusan yang berkualitas adalah isi atau kurikulum, proses penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Ketika 7 standar yang lain dimaksimalkan, diarahkan terhadap capaian kompetensi lulusan, maka kompetensi lulusan yang bermutu tentu dapat diwujudkan. Demikian uraian tentang pendidikan umum yang termaktub di dalam pendidikan di Indonesia secara umum. Bagaimana pula tadi manajemen pendidikan yang diarahkan kepada capaian pendidikan di Indonesia secara maksimal, tentu akan menghasilkan lulusan yang kompeten, yang siap bersaing di era globalisasi dan siap menjadi individu, menjadi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang sejahtera. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.